Baik, perkenalkan saya Ai Hijrah dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya inspirasi dan ekspirasi serta penjelasan mengenai kapasitas dan volume paru serta nafas normal dan abnormal. Baiklah, saya akan menjelaskan proses terjadinya inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi memasukkan udara dan ekspirasi mengeluarkan udara, di mana proses inspirasi itu otot antar tulang rusuk kontraksi, yang dimana tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada akan membesar dan paru-paru membesar, tekanan udara di paru-paru makin mengecil dan udara masuk ke paru-paru. Dan untuk proses ekspirasi, yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, paru-paru juga mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Jadi pernapasan dada menggunakan tulang rusuk. Tapi pada pernapasan perut itu kunci utamanya di otot diafragma. Pada proses inspirasi adalah otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, rongga dada membesar, paru-paru membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil, udara masuk ke paru-paru. Pada proses ekspirasi ini, otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar, udara keluar dari paru-paru. Sini ada gambar pernapasan dada, inspirasi dan ekspirasi. Tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Dia akan mengangkat dan udara akan masuk, volume rongga dada akan membesar. Dan sistem ekspirasi, udara keluar, tulang rusuk akan turun karena otot interkosta berrelaksasi. Volume rongga dada mengecil. Dan di sini ada kapasitas dan volume paru serta suara nafas normal dan abnormal. Kapasitas paru-paru ialah kemampuan paru-paru menampung udara pernapasan. Volume udara pernapasan pada setiap orang berbeda-beda, tergantung ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Sini untuk alat mengetes kapasitas paru-paru ialah memakai spirometer. Sedangkan metode pengukuran volume paru-paru disebut spirometri. Metodenya adalah dengan mencatat volume udara yang masuk dan keluar dari paru-paru. Dan pada umumnya, pada orang dewasa kapasitas total paru-parunya antara 5-6 liter. Dan di sini terdapat gambar volume paru-paru milimeter yang terdiri dari volume tidal, ialah volume paru-paru untuk keluar masuk udara saat bernapas secara normal. Jumlah volume udara volume tidal yaitu 500 mm. Dan volume cadangan ekspirasi, udara yang masih bisa dikeluarkan maksimal setelah pernapasan normal, sering disebut udara suplementer. Pada laki-laki 1000 mm dan pada wanita 700 mm. Dan volume cadangan inspirasi, udara yang bisa dihirup maksimal setelah kita menghirup udara secara normal. FCI sering disebut dengan komplementer. Pada laki-laki FCI-nya 3300 mm, pada wanita FCI-nya 1900 mm. Dan volume residu, udara masih terdapat di dalam volume paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi buang napas sekuat-kuatnya. Pada laki-laki 1200 mm, pada wanita 1100 mm. Dan untuk kapasitas inspirasi, total keseluruhan kemampuan untuk menghirup udara yaitu volumenya sekitar 3500 mm. Dan kapasitas vital, total pernapasan maksimal yang bisa kita lakukan masuk dan keluar, volumenya 4600 mm. Dan kapasitas paru-paru total, seluruh udara yang dapat ditampung oleh paru-paru berkisar antara 5800 mm. Dan di sini terdapat gambar spirogram, yaitu untuk menghitung inspirasi maksimum, ekspirasi maksimum untuk waktu dan volume milimeternya.
dengan volume residu, volume cadangan ekspirasi, volume cadangan inspirasi, dan kapasitas vital, kapasitas inspirasi, dan kapasitas paru-paru total. Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.